Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya melanjutkan perjalanan untuk melintas di jalur wisata yang melalui punggung sebuah perbukitan. Jalur yang saat ini saya lalui banyak mengalami kerusakan berupa jalan berlubang. Jalur yang indah namun di sisi kiri kanannya merupakan jurang. Simak perjalanan saya kali ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita akan menuju ke Patok teman-teman. Jadi jalur Terong Delingo ya, Delingo sampai dengan Patok teman-teman. Nah, ada apa jalur yang ada di Delingo sampai dengan Patok ini ya. Ini saya sudah ketemu dengan jalan yang berlubang ya. Jadi ini jalur ini ya teman-teman. Jalur ini tuh jadi jalur wisata. Kenapa ya? Karena jalur ini itu banyak orang yang menuju ke puncak Becici ya. Ada beberapa kemangunan itu ada yang lewat sini juga, sehingga bis-bis minimal minibus gitu ya, itu juga lewat sini teman-teman. Jadi banyak jalan yang dilewati ya, sehingga kondisinya seperti ini, ada yang berlubang teman-teman. Kebetulan saya mencoba ya melewati lagi jalur yang dari Tugu Terong tadi ya sampai ke Patok nanti teman-teman. Jadi kalau jalur ini itu merupakan jalur puncak bukit ya, jalannya itu berada di paling atas gitu ya kalau dilihat dari mapsnya ya. Nah, dari mapsnya itu jalurnya berada di atas teman-teman. Kalau dilihat dari Yogyakarta itu puncak bukitnya ya, atau Bukit Patok ini yang perbukitannya yang berderet dari utara ke selatan. Nah, jalannya itu berada di atas ya. Itu kita melalui Sutet ya, teman-teman, di atas itu ya. Lagi ketemu dengan pesepeda lagi ya teman-teman. Ini cuacanya mendung ya teman-teman, tapi mudah-mudahan video saya tidak mengecewakan ya, bisa dilihat teman-teman semua ya, sehingga tidak terlalu jelek gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, jalan yang ada di jalur Delingo ke arah Patok ya. Ini saya dari Delingo ke arah Patok, yang nanti kita melewati beberapa lokasi ya, seperti Watu Amben ya, itu juga berada di jalur ini teman-teman. Nah, ini jalannya ada yang diperbaiki oleh masyarakat ya, sampai dicor-cor kayak gini ya teman-teman. Ini karena memang dilalui mobil-mobil besar terus ya teman-teman, jalur wisata. Ini nggak tahu ini kelas jalannya punyanya Bantul atau DIY ya. Jadi kan kelas jalannya ada yang pemeliharaannya dibebankan kepada pemerintah provinsi, ada yang juga di pemerintah kabupaten gitu ya. Nah, yang ini saya belum tahu ini ditetapkan oleh siapa, atau bahkan mungkin bisa jadi jalan yang di ini nasional ya, nanti pemerintah pusat kalau itu, tapi kurang tahu juga ya. Jadi kalau bisa ini paling enggak di modelnya cor itu ya, jalan cor itu lebih awet sepertinya, walaupun nanti biayanya lebih mahal. Nah teman-teman ya, di sebelah kiri itu kan jurang ke bawah ya teman-teman, jurang ke arah bawah ya. Yang kiri itu banyak pohon-pohonnya, sehingga di sini juga
ada yang namanya apa, pinus pengger itu ya. Pengger itu di punggung bukit ya teman-teman, istilahnya itu istilah dari istilah itu ya, pengger itu ya, dimana banyak teman-teman kita yang berwisata di sini juga ya. Nah di depan itu ya, jadi setelah mereka di pinus ini, hutan pinus sebelah kiri saya ini ya, nah itu mereka biasanya terus ke arah selatan ya, mungkin mau ke Bantul atau gimana, kemana gitu ya. Ini jeep wisata Pinus Pengger Yogyakarta ini yang sebelah kiri. Ada tarifnya, lupa saya, ada brosurnya juga teman-teman. Nah ini kalau wisata di sini itu ya dingin gini ya teman-teman, hawanya sejuk, apalagi ini redup kayak mau hujan. Nah ini seperti ini jalannya teman-teman, wah perlu hati-hati ini. Ya, ada genangan air kayak gini teman-teman. Dan bergelombang ya teman-teman di jalur ini ya, jalur Dringo sampai Patok melewati puncak Becici, Pinus Pengger ya. Jalur Pinus Pengger. Nah teman-teman, jika teman-teman melewati jalan ini dari arah Patok, itu nanti statusnya menanjak ya teman-teman. Jadi tanjakan, berupa tanjakan, dan jalannya seperti ini saat ini di tahun 2023 ya. Banyak bergelombang, kemudian ada tambalan-tambalan seperti ini. Aduh harus pelan-pelan nih saya. Ini saya diam ini karena ini konsentrasi di jalan melihat jalan. Oke teman-teman, banyak juga ya yang mulai di sini jalannya sudah cukup lumayan, tapi juga masih bergelombang ya. Ini ada tambal-tambalan juga ya nih teman-teman. Nanti kita coba juga ya melihat dari atas ya, kalau tidak hujan atau tidak gerimis ya, nanti mudah-mudahan kesampaian ya teman-teman. Nanti kita kalau jalan ini sampai Patok ya, kita ketemunya juga banyak ya teman-teman. Ada Hiha Skyview dan taman gerbang pintu masuk Gunung Kidul ya, itu juga sudah jadi, walaupun kondisinya saat ini seperti itu ya teman. Nah ini teman-teman, di sini adalah di Pengger ya, puncak Pengger, atau di dinding apa namanya, di paling atas pucitnya bukit itu, terus ada jalannya gitu. Puncak bukitnya ada jalannya gitu ya di sini. Jadi di sebelah kanan kiri sudah daerah bawah rendah ya, rendah dari jalan ini teman-teman. Hampir sama dengan yang ada di Kulon Progo ya teman-teman. Yang Kulon Progo itu juga hampir sama seperti itu. Nah di sini sudah kelihatan ya, dari kiri saya ini sudah daerah bawah ya teman-teman.
banyak antena-antena internet ya, itu bertempel-tempel di atas kanan teman-teman. Nah ternyata di sini juga masih jalannya bergelombang teman-teman. Di sebelah kiri saya ini jurang teman-teman, tetapi malah justru banyak dibuat untuk ini ya, untuk rumah makan, rumah-rumah makan ya teman-teman, sebelah kiri ini. Wah ini semakin dalam ini teman-teman ya, jalur yang antara Delingo sampai dengan Patok ini teman-teman. Ada perhatian enggak ya di tahun 2023 nih, barangkali ada proyek khusus untuk kesini ya, biar teman-teman enggak terganggu perjalanannya kalau mau ke Puncak Bejici dan ke arah selatan ya, mungkin ke Bantul gitu ya. Nah mendingan ini yang ke arah sini bagus lagi teman-teman. Kalau wisata yang ada di jalur ini itu yang paling menarik itu kalau malam, biasanya sore malam gitu ya. Sore malam itu banyak yang nongkrong melihat sore, melihat sunset ya. Kemudian malam melihat lampu-lampu di bawah ya, dari ketinggian ya teman-teman. Itu sudah sampai di mana namanya, Watu Amben ya, Taman Watu Amben sebelah kiri. Melewati Taman Watu Amben ini ada musolanya juga di sini. Ini warung-warung berderet, ada tempat parkir sebelah kanan. Nah ini sudah hampir sampai Patok teman-teman ya. Dan kalau kita melihat pemandangan Gunung Merapi dari sini cukup ini kelihatan ya, cukup kelihatan sekali dari sini. Nah teman-teman bisa melihat ke arah kiri sana ya, itu Gunung Merapinya kelihatan. Nah, cukup bagus ya pemandangannya. Nah kalau pagi gini ya sepi ya teman-teman, banyaknya kan sore ya pagi sampai sore kan pada bekerja ya teman-teman. Nah ini kalau ke arah Patok ini kan turunan, kalau dari Patok ke Delingo naik ya teman-teman. Dulu saya waktu pertama kali dari Patok ke Delingo itu saya melihatnya tinggi sekali gitu tanjakannya. Ternyata juga kalau dilihat juga wajar ya, jadi tanjakannya wajar, tidak ekstrim sekali gitu ya. Nah ini sunset ya, dibikin kayak gini teman-teman. Nah, kita berhenti sebentar. Nah, tuh pemandangannya dari atas seperti ini teman-teman ya, Gunung Merapi. Ada garisnya ya, sejuk pagi-pagi kayak gini. Tapi banyak tower di sini. Oke, kita hampir sampai di wisata Hiha Skyview ya teman-teman. Nih mulai turun teman-teman.
Nah, di depan ini sudah sampai parkiran HH Skyview, teman-teman. Nah, di sini kalau mau ke HH Skyview bisa teman-teman ke situ ya. Lewat kiri nih parkirnya atau kanan ya. Ini kayaknya ada juga yang ini dari adik-adik kita yang sekolah ini depan ini. Di sini nanti kita akan mencoba jalur lain ya. Oke teman-teman, inilah jalur dari Delingo sampai ke Patok ya, sampai Skyview.